muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Monggo silakan Bu, dilanjut. Ini sudah kayaknya. Sudah kayaknya. Sekarang 95 sekarang. Iya, sekarang kalau nggak salah itu sesungguhnya malaikat maut masuk ke menemui Nabi Daud itu, bukan? Atau syair-syair. Oh, syair-syair ya. Nah, syair-syair. 95. Syair-syair yang mana, Pak? Kenapa? Di tanda saya udah tanda saya. 95 sayang. Al-Faqih. Iya. Al-Faqih ini Pak. Iya. Al-Qadi Mundir bin Sa'id Al-Baluti rahimahullah berkata, kalau ibu yang mana? Al-Faqih Abi Abdillah Muhammad bin Abi Zamanain itu. Bin Abi Zamanin. Al-Qadi yang Al-Qadi Mundir bin Sa'id Al-Baluti itu kan? Ya, silakan baca itu. Ya. Kemarin ini dilengkapin di Iya. Nah, tadi Nggih.
Tunggu. Eh, jadi di catatan ini disebutkan tentang renungan ya, syair ini renungan ya, syair ini. Isinya renungan tentang kematian udah semakin dekat kok masih enggak serius mempersiapkan diri untuk mengadakan perjalanan lanjutan menuju ke alam barzah. Ibu-ibu kalau mau mengadakan perjalanan jauh, semakin jauh perjalanannya persiapannya semakin iya. Ya, semakin panjang perjalanannya, semakin rinci persiapannya. Ya, betul ya. Nah, itu kenapa kemudian orang-orang yang sudah tahu dia semakin dekat dengan kematian, yang kematian itu perjalanan yang amat sangat jauh untuk kita menuju ke tujuan akhir kita, yaitu perjumpaan dengan Allah. Kenapa kok tidak dipersiapkan dengan baik dan benar? Perjalanan tahapan kehidupan setelah dunia ini lebih jauh daripada sekarang kita di dunia dari alam rahim atau dari alam azali. Coba kita cermati ya. Pertama kali Allah ciptakan kita berada di alam ruh, namanya alam azali. Dari alam ruh kita dikirim ke alam rahim, alam kedua itu. Terus dari alam rahim dikirim ke alam dunia ini sekarang ini. Tiga tahapan. Setelah ini ya, ada barzah. Jadi sekarang kita 3 tahapan. Setelah ini ada barzah. Setelah barzah ada kiamat. Setelah kiamat ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan ada mahsyar. Setelah mahsyar ada pembagian rapot. Belum hisab dulu, pembagian rapot dulu. Setelah itu ada hisab. Setelah itu ada mizan. Setelah itu sirat. Baru terakhir surga atau neraka. Jadi tahapan ke depan ini masih 9 tahapan lagi. 3 tahapan ini saja udah rasanya lama sekali. Apalagi tahapan ke depan yang masih 9 tahapan lagi. Saya ulang ya. Kan kita tadi dari alam azali, alam ruh. Terus dikirim ke alam rahim yang kedua. Terus sekarang ini kita berada di mana? Di alam dunia. 3 ya. 3 ini. Nah, terus kemudian setelah ini tahapannya ternyata lebih panjang Bu, untuk ke ujung. Yaitu barzah 1. Lanjutan setelah dunia ini barzah. Setelah barzah kiamat. Setelah kiamat ba'ats, hari kebangkitan. Itu tahapan-tahapan semua loh, itu bukan satu kesatuan, ini tahapan-tahapan itu. Itu tahapan-tahapan. Artinya bukan kayak semacam paket gitu, bukan, tapi ini satu persatu tahapannya gitu loh. Tahapan yaumul ba'ats. Terus setelah yaumul ba'ats ada tahapan berikutnya namanya apa? Mahsyar. Digiring dulu. Ya, jadi barzah, kiamat, yaumul ba'ats, terus mahsyar. Setelah mahsyar enggak langsung hisab dulu, bagi rapot dulu. Bagi rapot baru kemudian hisab yang ke-6. Hisab. Setelah hisab mizan. Nah, setelah mizan timbangan sirat. Setelah sirat baru yang terakhir. Kalau enggak surga neraka. Semoga untuk kita surga tanpa mampir untuk disiksa di neraka. Amin. Allahumma amin. Berarti tahapan ke depan ini lebih panjang dibandingkan dengan tahapan sebelumnya. Tahapan kita sebelumnya itu Bu, cuma 3. Tapi setelah ini tahapannya itu lebih panjang lagi. Itu foto bapak yang meninggal itu. Iya. Oh. Satu usia berapa itu? Itu pulang haji ya. Usianya
sekitar 40 berapa. Oh, masih muda Saya ya. masih 40 berapa. Oh. 43 saya tuh Pak Ustaz. Baik, kita teruskan lagi. Jadi singkat kata singkat cerita, saya ulang Bu ya, singkat kata singkat cerita, tahapan ke depan itu jauh lebih. Iya. Nah, wis. Saya ulang ya. Kalau ibu mau perjalanan jauh saja, persiapannya jauh-jauh sebelumnya, apalagi ibu hendak pergi ke akhirat. Wis. Kalau hendak pergi ke tempat negeri asing, lebih lagi nggak persiapannya? Lebih lagi. Kalau sini Sumatera, sini Kalimantan, sini Madura, persiapannya nggak terlalu banget lah. Kenapa? Karena makanan mereka juga makanan kita, nggak jauh-jauh lah. Tapi kalau Anda pergi ke India, belum tentu loh Anda kuat makan kari tiap hari. Kalau Anda pergi ke daerah-daerah Afrika, belum tentu Anda kuat makan makanan orang-orang Afrika. Kalau Anda, artinya gini, di tempat-tempat di mana negeri itu negeri asing, persiapan kita akan lebih lagi. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan cuacanya, iklimnya, makanannya, kultur masyarakatnya, macam-macam. Kalau untuk perjalanan di dunia saja kita harus persiapan dengan persiapan yang begitu hebatnya, lalu bagaimana kalau kita persiapan menuju ke akhirat? Apa nggak lebih lagi harusnya kita ini mempersiapkan diri? Apa nggak lebih lagi harusnya kita mempersiapkan diri? Bisa dipahami ya? Ya. Berarti itu yang sering saya bilang kepada ibu. Kalau kita bicara permohonan, harapan ya, terkait dengan kematian, berharaplah kepada Allah sebaik-baiknya keadaan. Tapi kalau kita bicara persiapkanlah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan, supaya persiapan kita itu maksimal. Nah, makanya disindir dalam syair tadi, orang ini aneh, udah tahu mau melanjutkan perjalanan ke alam barzakh dan perjalanannya sangat jauh, kok santai-santai, persiapannya kok nggak ada. Nah, makanya saya sering sampaikan ke banyak orang, adalah aneh juga kalau ada orang udah masuk usia pensiun, kok malah tidak mau beraktivitas dengan dalih karena mau istirahat, karena capek udah tua. Padahal harusnya semakin tua harus semakin semangat, semakin bermanfaat. Kenapa? Karena semakin dekat dengan kematian. Saya kira itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut silakan. Yang itu ya, riwayat. Iya betul. Hai Daud, kata malaikat, mana fulan kerabatmu itu, mana fulan tetanggamu itu, mereka semua telah meninggal dunia. Tidakkah kamu mengambil pelajaran dari mereka sehingga kamu bersiap-siap? Tanya malaikat itu mendesak. Arti an-nazir. Menurut suatu pendapat, an-nazir atau pemberi peringatan pada ayat tersebut di atas maksudnya adalah demam, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demam adalah pemberi peringatan tentang maut, yakni perintis kematian. Sedang menurut Al-Zahri, maksud hadis ini adalah bahwa demam itu merupakan delegasi maut. Jadi seakan-akan demam itu memberitahu dan memberi peringatan akan datangnya mati. Dan ada pula yang berpendapat bahwa an-nazir yang dimaksud ialah matinya keluarga, kerabat, kekasih atau saudara. Yakni hal itu merupakan peringatan bagi siapapun yang menyaksikan bahwa dia pun akan mengalami peristiwa yang sama kapan saja, bahkan dalam perhitungan hari, jam atau detik. Sebuah syair menjelaskan, aku melihat kamu membawa mereka dan tidak kau kembalikan lagi, maka agaknya aku pun akan kau bawa juga dan pasti tidak kau kembalikan lagi. Ini peringatan ini bisa berupa penyakit, bisa juga berupa hilangnya satu persatu orang di sekitar kita. Sudah ada nggak Bu teman-teman ibu yang mulai meninggal dunia? Seolah-olah Allah mau bilang tinggal nunggu giliran loh. Sudah ada nggak Bu tetangga kita yang mulai meninggal dunia? Seolah-olah Allah mau bilang kamu tinggal nunggu giliran loh.
Pernah nggak dengar kabar teman kita meninggal dunia? Maka kita hanya tinggal nunggu giliran saja. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, bisa jadi hitungannya bukan tahun tapi hari. Dia kan bisa lebih cepat dari itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, semua yang terkait dengan hilangnya satu persatu orang di sekitar kita karena meninggal dunia, itu pertanda sederhana bahwa betapa kita ini sedang juga menunggu giliran untuk dipanggil juga, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, catatan penting buat kita bersama adalah bukan soal kapan dipanggilnya kita, tapi bagaimana persiapan kita. Kayak gini loh Bu, orang yang namanya hidup kan pasti mati, betul ya? Nah, demikian juga orang yang hamil pasti melahirkan. Terlepas apakah nanti melahirkannya normal, ataukah sesar, ataukah keguguran. Tapi namanya hamil ya melahirkan. Namanya hidup ya pasti mati. Nah, orang hamil nggak usah stres. Gimana nanti saya kalau melahirkan bagaimana? Nggak usah, dipersiapkan aja. Dipersiapkan kesehatannya, kesehatan ibu dan bayinya, dipersiapkan akomodasinya, dipersiapkan mana rumah sakit atau dokter yang akan dituju atau bidan yang saat mau melahirkan, dipersiapkan dananya, biayanya. Artinya kalau semuanya sudah siap, soal nanti saat melahirkan itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhirnya mati atau selamat, atau nanti anaknya selamat, ibunya mati, atau sebaliknya, atau dua-duanya selamat. Kan kita tidak tahu. Yang penting semuanya udah dipersiapkan. Nah, demikian juga kalau kita bicara tentang masalah kematian. Orang hidup itu udah pasti mati. Gak usah stres bagaimana. Makanya takut mati itu dalam Islam gak benar. Tapi kalau merasa belum siap, terus ditindaklanjuti dengan siap-siap, itu benar. Tapi kalau kemudian mengabaikan soal tapi kalau kemudian kita takut mati, sehingga karenanya stres terkait dengan mati, itu yang salah. Kenapa salah? Lo udah pasti mati kok stres. Paham nggak? Nah, kalau gitu yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana caranya nanti kita itu mati sebagai seorang muslim gitu loh. Bagaimana caranya nanti ketika kita mati di akhir kalimat kita itu adalah la ilaha illallah. Bagaimana nanti kita mati dalam keadaan sedang berbuat baik. Itu yang mesti kita perjuangkan. Ya kayak tadi melahirkan itu ya dipersiapkan aja. Selebihnya nanti terserah Allah. Selebihnya terserah Allah. Nah, saya itu teringat perkataan seorang doktor yang mengatakan bahwa kehamilan itu perkara yang misteri. Jadi kehamilan itu perkara yang misteri. Dimana kadang ada orang itu Bu, ketika hamil sehat, begitu menjelang melahirkan sakit. Ada orang yang selama hamil sakit, menjelang melahirkan sehat. Atau kemudian ada yang sehat terus sehat. Ada yang kelihatannya baik-baik ternyata sesar. Ada yang ternyata kelihatan rencananya sesar tapi ternyata normal. Macam-macam. Misteri kata dokter itu. Dan beliau bilang yang tidak boleh lengah dari orang yang sedang hamil adalah berdoa. Apa berdoa? Berdoa. Apa itu? Angin. Sampai segitunya. Jadi berdoa. Kalau soal hamil saja kita harus berdoa, apalagi soal mati. Makanya tadi saya ulang, kalau kita bicara mati, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Tapi kalau kita bicara tentang persiapkan untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Bisa dipahami ya? Oke, monggo lanjut silakan. Loh, sampai mana nggak tahu. Tadi ada yang mengatakan sempurnanya akal. Ya, monggo. Pendapat lain bahwa an-nasir yang dimaksud ialah kesempurnaan akal. Itu an-nadir ya, an-nadir. Ya. Jangan ad-dadzir. An-nadir yang dimaksud ialah kesempurnaan akal yang bisa menghakikat segala sesuatu dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang berakal seharusnya beramal untuk akhiratnya dan menyukai apa yang ada di sisi Tuhannya. Jadi akal yang sempurna itulah yang dimaksud dengan an-nadir, pemberian peringatan. Kata an-nadir
Bisa juga berarti al-izar dan al-izzar, al-ijar. Karena ketiga kata itu satu dengan lainnya hampir bersamaan artinya, yakni memberi peringatan, pemberian alasan atau hujat. Adapun pemberian hujat yang terbesar bagi hukuman Allah kelak ialah diutusnya para rasul kepada umat manusia, dan selanjutnya uban yang lain-lain yang telah kami sebutkan di atas. Dan hal ini umur 60 tahun adalah merupakan pemberian hujat paling puncak, karena usia 60 tahun 3 tahun berarti telah dekat dengan meja kematian. Oleh sebab itu sesungguhnya usia sekian adalah usia bertaubat khusyuk dan berserah diri kepada Allah sambil menunggu datangnya ajal dan saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pada usia sekian harusnya manusia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan hujah dengan hujah dan peringatan demi peringatan bagi kaumnya kelak. Pertama dengan telah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua dengan tumbuhnya uban. Kesadaran seperti itu sebenarnya sudah harus dimulai sejak umur usia 40 tahun. Camkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu." Allah Azza wa Jalla memperingatkan bahwa orang yang telah mencapai umur 40 tahun sudah waktunya menyadari betapa banyak nikmat yang telah dikaruniai Allah kepadanya dan juga kepada kedua orang tuanya, lalu mensyukurinya. Baik. Jadi semakin tua, nah lanjutannya. Semakin sepuh harus semakin sadar. Jadi setiap kali ibu tambah angka usianya, itu harus segera jadi pengingat bahwa kita ini semakin dekat dengan kematian kita. Aduh, udah 40 nih. Aduh, udah 42 nih misalnya. Aduh, udah 50 nih. Begitu angka usia kita bertambah, itu harus jadi peringatan bagi kita bahwa sebenarnya kita semakin dekat dengan kematian kita. Karena bertambahnya angka dalam usia itu berkurangnya volume usia kita. Saya ulang ya. Bertambahnya angka usia kita itu sudah otomatis merupakan berkurangnya volume usia kita. Kalau mau kita teruskan, berarti semakin bertambah angka usianya, berarti semakin dekat dengan kematiannya. Nah, sepatutnya lah orang itu betul-betul sudah mengantisipasi kematian itu kalau kemudian usianya mencapai 40 tahun. Bukan berarti kalau masih 30 tenang-tenang saja, karena banyak juga orang yang mati di bawah 40. Tapi yang saya maksud adalah bahwa di dalam Al-Quran memang usia yang secara eksplisit disebutkan itu usia 40 tahun. Dan 40 tahun itu kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu usia yang sudah tidak muda lagi, walaupun belum tua. Karena kata Ibnu Qayyim, disebut tua itu kalau 60 tahun ke atas. Jadi kalau ibu-ibu belum sudah tua. Kalau yang di bawah 60 belum tua. Belum tua, tapi tidak muda juga. Tapi dewasa, kuhulah namanya, usia kuhulah. Saya ulang ya, kalau umur sudah 40 ke atas tidak bisa dibilang muda, tapi juga belum tua. Namanya usia kuhulah. Kuhulah itu usia matang, usia matang. Kalau udah 60 itu kematangan. Enggak juga, udah tua. Jadi kata Ibnu Qayyim itu disebut tua itu kalau 60 tahun ke atas. Kalau belum 60 tahun belum tua. Nah, tapi juga enggak muda. Usia matang.
Kemengkel. Itu juga enggak. Biasanya kalau udah umur 40 itu lagi mekar-mekarnya. Maksudnya lagi gendut-gendutnya. Enggak juga, banyak juga yang 40 masih langsing juga banyak. Ibu 60 juga masih langsing, Masya Allah. Belum ada Pak ya. Iya. Kalau sudah masuk usia 40, ada doa khusus yang Allah ajarkan buat kita. Apalagi 40 tahun ke atas. Doa ini jangan sampai nggak dibaca doa ini. Doa itu ada di mana? Di Al-Ahqaf. Surah ke-46 ayat 15 itu tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana 'amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini penting. Jadi kalau udah umur 40 tahun ke atas ada di Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 15. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, bimbinglah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ini yang kemarin saya bilang. Orang itu Bu, semakin tua bukannya banyak sabar, tapi banyak bersyukur. Orang itu semakin tua kalau banyak bersabarnya itu nahan. Sabar itu menahan diri itu berat. Sabar itu apa? Menahan diri itu berat. Kalau syukur los plong. Sering saya contohkan ya. Kalau ibu-ibu ditipu sama tukang sayur 3.000 rupiah, kalau nggak sabar dendamnya 3 bulan. Kalau sabar nahan, diikhlaskan gitu. Kalau nahan, sabar, dan itu berat. Sementara kita tambah tua bukan tambah kuat kan, tambah lemah. Kalau nahan berat, mending syukur. Alhamdulillah ya Allah, cuman 3.000. Yang 3.000 US dollar masih aman. Lebih plong apa lebih plong? Lebih plong. Ibu dikatain orang, "Dasar nenek-nenek." Nah, kayak gitu ya, misalnya katain. Kalau kita sakit hati, tidak sabar, dendam. Oh, awas ya. Belum tahu kalau saya ini janda ya. Nanti tak sumpahin jadi suamiku kapok kalau misalnya gitu. Misalnya gitu, ini misalnya. Ini kan misalnya. Terus kemudian itu kalau dendam, kalau nggak sabar. Kalau sabar, nahan kan? Astagfirullah, saya maafkan. Nah, tapi berat juga kan? Berat juga. Mending kemudian kita syukur. Dia bilang, "Oh, dasar nenek lo misalnya." Alhamdulillah. Ada yang ngingetin saya kalau saya ini adalah sudah tua. Alhamdulillah ada yang ngingetin saya kalau saya ini sudah tua. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah yang kadang lupa kalau saya ini sudah tua. Kadang orang itu lupa kalau sudah tua, itu lupa kadang. Iya, kadang orang itu lupa kalau sudah tua. Iya, kalau nggak ada lupa ya. Ingatnya masih muda aja. Lupa kalau dia anaknya sudah banyak, cucunya udah banyak. Iya. Apalagi yang lagu tahun 80-an itu gimana itu? Mengaku bujangan kepada tiap wanita, ternyata cucunya segudang. Iya, laki-laki, makanya saya nggak suka laki-laki. Iya, laki-laki kan begitu, laki-laki, makanya saya nggak suka laki-laki. Kalau perempuan, ya, enggak, kalau perempuan nggak gitu ya Bu ya, nggak gitu. Kadang lebih parah dari itu. Enggak, bercanda enggak. Bercanda. Pun lanjut. Nah, jadi gini Bu ya, semakin tua harus semakin banyak bersyukur gitu ya. Kalau ibu banyak sabarnya, nahan diri itu berat. Jadi mending dilepas dengan apa Bu? Syukur. Terus kemudian tadi dikatakan juga bahwa an-nadhir itu adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu pemberi peringatan, tapi juga pemberi kabar gembira. Maka sepatutnya lah kita ini memperhatikan peringatan-peringatan yang Allah turunkan melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cuman ada banyak orang di luar Islam itu salah paham. Memahami ajaran Islam tentang peringatan itu salah paham. Karena ustadz yang menyampaikan juga galak kadang. Padahal peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran itu adalah karena Allah cinta kepada hambanya. Bu, saya mau tanya sekarang. Ibu punya anak nih. Ibu sayang sama anak ibu. Satu saat anak ibu bermain sesuatu yang berbahaya. Ibu ingetin nggak? Ingetin. Jangan nak, jangan. Kalau ngeyel kita bilang apa? Nanti mama cubit loh, nanti mama cubit. Kenapa kita gitu ngomongnya sama anak kita? Karena kita sayang. Betul ya? Kalau kita nggak sayang, cuek aja, biarin aja. Mau mampus kayak, mau jatuh kayak, mau kemana kayak. Kan gitu. Maaf ya kalau kita nggak sayang. Justru karena kita sayang, kita perhatian. Makanya kita masuk, kita larang. Maka diantara bentuk kasih sayang itu adalah memberi peringatan itu. Saya ulang, diantara bentuk kasih sayang adalah memberi peringatan. Orang jangan ngegas aja, harus ada remnya. Harus ada klakson yang mengingatkan kita juga. Kalau nggak gitu, takutnya lupa. Nah, apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan itu diantara fungsinya, di samping memberikan kabar gembira, itu juga punya fungsi sebagai peringatan. Dan peringatan itu bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Bukan karena Allah murka, bukan karena Allah sayang. Jadi peringatan Allah itu justru karena Allah itu sayang. Kalau Allah nggak sayang sama kita, udah biarin aja. Mau celaka, mau gimana, biarin aja. Itu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lanjut. Ini Imam Malik. Saya baru lihat ibu ya? Iya. Oh, tinggal di sini juga ibu? Sebelah. Oh, masya Allah. Iya. Saya baru lihat. Oh, enggak. Paling jauh. Ya, mohon maaf. Saya nanya baru ngeliat. Nggih. Oh, berarti tetangga sini nggih jenengan. Oh, nempel. Oh, loh, rumah kosong. Sebelah ini kan rumah kosong. Oh, sebelah rumah kosong, sebelahnya lagi. Saya pikir di rumah kosong itu. Ya, kalau rumah kosong saya lihat kakinya ibu itu. Napak ke bumi itu. Tidak bercanda Bu ya. Baik, kita teruskan lagi. Jadi mau saya sampaikan begini. Ini rumus lagi ini. Dulu di zaman Imam Malik masih hidup. Imam Malik ini hidup pada abad kedua Hijriah. Hidup pada abad kedua Hijriah. Di Hijaz, di daerah Madinah. Kata Imam Malik, dulu di masa kami, di masa saya, di masa guru-guru kami lah, kata Imam Malik, itu kalau belum 40 tahun para ahli ilmu itu biasalah, kejar target dunia itu biasa, terus bergaul dengan banyak orang itu biasa. Tapi begitu masuk usia 40 tahun mereka mulai fokus pada akhirat. Jadi mulai mengurangi pergaulan dengan yang sifatnya duniawi. Lebih fokus kepada persiapan akhirat. Bu, tolong jangan salah pahami pernyataan Imam Malik ini. Jangan kemudian ibu menyalahpahami, terus kemudian, aduh, kemarin hasil ngaji kata Pak Ustadz kalau umur 40 tahun suruh sibuk dengan akhirat, udah mulai besok Bu Surya nggak usah jualan, sholat duha aja misalnya, ya, insya Allah utangnya banyak insya Allah. Artinya gini. Kita jangan begitu. Kalau nggak kerja ya insya Allah utangnya banyak. Kan seperti itu. Makanya kita berusaha memenuhi kebutuhan kita dengan cara berusaha. Atau misalnya ibu-ibu, oh ini udah 40 tahun nih kita kurangi pergaulan. Kita sendiri aja di rumah eksklusif. Ya repot. Nanti kalau ada apa-apa, nggak tahu orang. Kita ada apa, naudzubillah ya. Makanya kita tetap harus bergaul. Nah, yang dimaksud dengan lebih fokus pada masalah akhirat itu gini Bu, gini. Saya mohon maaf ya. Biasalah orang itu kalau masih muda kan bicarain tentang gairah, ambisi, cita-cita. Wah, pokoknya yang daki-daki lah, yang top. Saya itu setelah usia-usia seperti saya sekarang ini ya. Saya kalau ngeliat ada anak muda yang penuh, yang ambisius, anak muda yang punya cita-cita, yang punya gagasan yang wah, yang hebat-hebat. Saya sering bilang ke banyak orang,
Anak muda harus begitu, memang saya bilang. Karena kadang orang tua itu komentar gini, ini anak ini terlalu ambisius, anak ini terlalu tinggi cita-citanya, anak ini terlalu berambisi. Loh, kalau anak muda biarin begitu, anak muda itu harus punya cita-cita yang tinggi, yang kuat, yang besar, yang ambisinya selama dalam koridor yang benar loh ya. Memang harus begitu. Kalau anak muda masih muda udah melempem, gimana tuanya kan gitu. Nah, kita yang memang sudah masuk usia, ya boleh kata tidak muda lagi tadi itu, sepatutnya lah kemudian kita ini, saya ulang ya, sepatutnya kita ini lebih fokus kepada akhirat dalam pengertian begini, bukan dunia kita tinggalkan sama sekali. Karena ketika kita tinggalkan sama sekali, Qur'annya bilang, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian kamu di dunia ini, jangan lupa. Artinya kita ini masih hidup di dunia, kita masih butuh makan. Ya, jangan lupa bagian kita di dunia. Tapi jangan kemaruk sama dunia juga, melupakan akhirat, itu lebih salah lagi. Nah, jadi saya ulang, bukan berarti meninggalkan semuanya, tapi proporsinya harus lebih fokus pada masalah akhirat. Sekarang contoh ya, contoh. Kalau dulu ketika usia belum 40 tahun misalnya, ibu-ibu masih sangat memperhatikan penampilan. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas, sebagian masih juga sih tetap yang suntik botok lah, yang infus whitening lah, yang suntik serum kinclong lah, macam-macam. Silakan, tidak ada masalah. Tapi ingat, jangan cuma fokus pada fisik, mempercantik fisik, tapi juga mempercantik hati. Sebagian orang dulu ketika masih muda sibuk dengan olahraga ini olahraga itu, begitu tua kadang masih juga sih ya, yang aerobik lah, yang body language lah, yang semacam-macam. Tapi ingat, kalau sudah tua jangan lupa menyehatkan rohani. Jangan cuma jasmani yang disehatkan, rohani juga harus disehatkan. Jangan cuma jasmani yang disehatkan, tapi rohani juga harus disehatkan. Bisa dipahami ya? Pokoknya kita jangan hanya fokus pada dunia ansih, tapi bagaimana dunia ini menjadi aset kita yang bermanfaat nanti untuk di akhirat. Entah itu berupa uang, entah itu berupa pekerjaan, entah itu berupa materi, entah itu berupa ilmu, berupa apa saja. Pokoknya orientasinya harus bermanfaat dunia akhirat. Jangan sampai dunia tok, pasti salah, bahkan tertipu. Nah, jangan sibuk hanya dengan akhirat saja, melupakan dunia. Takutnya nanti kena ayat walatan sanasui baka minat dunia. Makanya Bu, kalau kita cermati, Nabawi itu masjid. Di samping kanan pengimaman Masjid Nabawi, sebelah depannya itu pasar. Sebelah kanan pengimaman Masjid Nabawi itu pasar. Ada 2 pasar. Ada pasar kaum muslimin, ada pasar Bani Qainuqa. Setelah perintah sholat Jumat, itu Allah perintahkan kita untuk mencari anugerah Allah berupa dunia. Nah, demikian juga ketika ada ayat yang menceritakan seseorang yang sedang mencari kenikmatan dunia, jangan lupa untuk bersegera sholat ketika dipanggil oleh Allah. Itu sering Allah sampaikan di Al-Quran, itu perimbangan antara ibadah dengan dunia dan akhirat itu. Nah, tapi memang disebut seimbang itu Bu, bukan berarti 50-50, jangan salah. Disebut seimbang itu belum tentu 50-50. Ingat, perjalanan kita menuju akhirat itu tahapannya masih kurang lebih 9 lagi. Sementara dunia ini 3 tahapan kita dari alam azali, alam rahim menuju ke alam dunia sekarang ini. Ke depan dari barzah sampai surga itu insya Allah masih 9 tahapan lagi. Disebut seimbang itu Bu, kalau persiapan kita untuk perjalanan yang lebih panjang ini harusnya lebih banyak lagi dibandingkan dengan persiapan kita dalam kehidupan di dunia ini. Makanya saya ulang, jangan hanya sibuk nabung untuk hari tua, tapi juga harus nabung untuk bekal nanti di akhirat. Ya, jangan cuma nabung untuk hari tua, tapi juga harus nabung untuk hari akhirat nanti. Jangan cuma menyehatkan jasmani, tapi juga harus menyehatkan rohani. Jangan cuma mempercantik jasmani, tapi juga harus mempercantik rohani. Bisa dipahami Bu ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu, yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo silakan Bu. Maaf Pak, tadi yang ada 12 tahapan untuk masuk neraka atau surga itu
barzah itu kubur ya Pak? Barzah itu kubur. Ya. Terus kiamat, kebangkitan. Nah, Terus kalau mulai yang tepat, jadi barzah itu kan kita sudah tahu kan kira-kira perjalanan nanti kita tuh kalau di situ banyak siksaan berarti ya udah gambaran alamat kedepannya ya. alamat semakin Betul, nggak salah itu betul. Nah, terus jadi waktu kiamat terjadi itu sudah ada yang meninggal, masih ada yang hidup gitu ya. Ketika kiamat terjadi, semuanya mati kecuali Allah. Semuanya mati kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya mati. Yang kekal abadi itu wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Terus kemudian kebangkitan itu dibangkitkan dari kubur ya Pak ya? Betul. Dibangkitkan dari kubur. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Terus pembagian rapor kita memang gitu ya. Ada orang yang menerima raport dari arah kanan, depan dan kanan. Ada dari arah kiri dan dilempar dari belakang. Yang dari depan dan kanan alamat selamat. Yang dari sebelah kiri dan dilempar dari belakang alamat celaka. Nauzubillahi min dzalik. Terus Kemudian hisab itu penentuan itu ya. diadili. Hisab itu dihitung. Diadili. Terus mizan ditimbang amalnya. Mizan ditimbang amalnya. Timbangan amal. Setelah diadili timbang amalnya. Terus jadi timbangan itu bukan sirat ya Pak? nanti setelah mizan baru sirat. Setelah mizan baru sirat. Timbangan. Iya. Jadi ditimbang antara baiknya dan buruknya. Iya betul. Setelah itu sirat. Sirat itu jembatan. Ada timbangan juga. Bukan, sirat itu jembatan. Salah saya. Apalagi? Sekalian Pak ini. Nggih. Terus terakhir itu surga dan neraka. Betul. Jadi gambaran kita itu dari kubur itu sudah terlihat ya, kira-kira nanti. Dalam sebuah riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, riwayatnya sahih. Kata beliau, orang kalau kuburnya beres, ke depan beres. Semua kita termasuk yang beres. Kedua orang tua kita juga semuanya, amin insyaallah. Ada lagi silakan. Satu lagi Pak. Di pengajian saya yang lain itu sebenarnya surga itu sudah bisa dirasakan di dunia. Karena Terus? Pelonjong menyuruh kita kan harus sabar, ikhlas dan lain-lain. Nah semua itu kalau kita jalankan itu pasti kita itu akan bahagia. Jadi misalnya dimaki orang ya sudah sabar. Misalnya dalam kesulitan ya kita kuat atau sabar dan sebagainya. Nah, karena semua itu kita terima sesuai perintah Allah, kita pasti bahagia kan di dunia. Terus? Jadi bahagia itu sebenarnya, jadi surga itu sebenarnya sudah bisa dirasakan sejak ada di dunia ya Pak. Betul, tapi itu DP doang. DP-nya aja. DP-nya surga, DP-nya neraka sudah bisa diberikan oleh Allah di dunia ini. DP-nya doang, DP-nya. Nanti cash-nya di akhirat. Ya betul DP-nya. Iya, DP-nya. DP-nya itu di surga, DP-nya surga, DP-nya neraka itu di pada sebagiannya Allah udah kasih di dunia ini. Nanti cash-nya di akhirat. Nah, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Sami-sami. Ada yang lain? Silakan. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Kalau ibu dari rumah berangkat jam berapa, Bu? Masya Allah. Di mana rumahnya lupa sih? Di mana? Oh, jadi makmur. Iya. Saya juga sama mampir dulu sholat di depan polsek. Jadi hasil. Dari Kemang. Dari Kemang. Kalau sholat dulu di Kemang takut ini kelamaan juga. Makanya saya sholatnya di dekat itu. Mau sholat di masjid ini udah terlanjur nyaman di masjid itu. Terlanjur nyaman dan terlanjur enak. Yang GPW. Kalau sini kan, kalau masjid sini kan
Kalau habis sholat itu apa namanya yang lantai atas kan jangan dipakai, kan cuma lantai atas, lantai bawah nggak dipakai, lantai bawah ya. Pakai hari Jumat. Oh Jumat enggak, kalau setiap hari kan nggak dipakai ya, cuma lantai atas aja kan ya. Oh Jumat, oh. Silakan yang lain. Kalau nggak ada, monggo. Sholat tasbih, keutamaan sholat tasbih itu gimana ya Ustaz? Ya, sholat tasbih itu keutamaannya untuk memperberat timbangan nanti di hadapan Allah. Karena tasbih itu berat timbangannya di hadapan Allah. Itu wanti-wantinya Nabi kepada sahabat Abbas radhiyallahu an, kerjakanlah kalau bisa setiap hari kalau bisa. Kalau nggak bisa satu Jumat. Kalau nggak bisa satu Jumat sebulan. Kalau nggak bisa sebulan setahun. Kalau nggak bisa setahun paling nggak seumur hidup sekali lah. Ya, itu sholat tasbih itu hadisnya hasan, bisa diamalkan. Ya, hadisnya hasan bisa diamalkan. Waktunya? Bebas kapan aja. Yang penting tidak pada waktu yang diharamkan oleh Allah. Mau pagi, mau siang, mau malam boleh, bebas. Yang penting tidak pada waktu yang diharamkan oleh Allah. Ada lagi yang lain? Cukup dulu? Baik, saya simpulkan dulu aja ya, bahwa intinya semakin bertambahnya usia harus membuat kita semakin ingat bahwa kita semakin dekat dengan kematian. Satu. Yang kedua, orang tambah tua harus tambah banyak bersyukurnya, bukan sabarnya. Tapi harus banyak bersyukurnya, karena sabar itu berat. Kalau syukur itu enteng, plong. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi diingatkan kita ini tentang apa? Tentang banyaknya teman-teman kita yang sudah mulai meninggal, tetangga kita, saudara kita. Sebagian suami Anda kan sudah mulai meninggal. Nah, maka itu peringatan bahwa kita ini hanya minggu giliran aja sebenarnya. Nah, terus tadi yang keempat, lebih fokus kepada masalah akhirat. Tapi bukan berarti meninggalkan aktivitas duniawi, ya. Silakan bercantik diri, tapi jangan lupa mempercantik jiwa, ya. Jangan sampai kita ini lupa, sibuk dengan jasmani, melupakan rohani. Silakan nabung untuk hari tua, tapi jangan lupa nabung untuk akhirat. Saya kira itu, Bu. Baik, kalau memang tidak ada, cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita.